Selamat datang di podcast Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan. Best Quality Continuous Improvement. Saya mau tanya ini terkait dengan Hari Pendidikan Nasional ya sebagai guru. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ya sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan intinya. Silakan dari Ibu. Perkenalkan, nama saya Juratun Nafisah, tapi bisa dipanggil Ibu Nafisah. Nafisah aja. Ya, mengajar di mana, Bu? Mengajar di SD Jawa 5 Martapura. Oke, terima kasih. Kemudian? Ya, perkenalkan nama saya Siti Fatimah, biasa dipanggil Fatimah dari pengajar SMP 4 Karangintan. Oke, terima kasih. Ini kaitannya sebagai guru ya. Tadi saya berbincang sedikit dengan Ibu ya, Ibu berdua. Kan ini P3K ya, Bu ya. Bisa diceritakan mungkin pengalamannya gitu sebelumnya di mana, kemudian P3 kaitannya dengan kurikulum merdeka seperti apa? Boleh? Ya. Dari Ibu dulu atau dari Ibu terserah? Boleh Ibu dulu. Iya. Sebelum saya diterima P3K, saya adalah guru honorer di SMP 1 Aranio. Oh, jauh ya, Bu ya. Kebetulan rumah saya ada di Istanbul, ke Aranio, SMP Aranio. Lumayan jauh sih, Bu. Kalau dari rumah itu 1 jam 15 menitan. Dari ujung, Bu ya, ke dari ujung ke ujung. Tapi ujung, syukurnya di Aranionya itu kada yang di nyebrang, jadi di sininya aja. Oh, di sininya sebelum nyebrang sana ya. Itu mengampu mata pelajaran apa, Bu ya? Dulu di SMP? Mengampu kemarin tuh terakhir guru TIK. Oh, TIK. Kebetulan kan jurusan ulun tuh bahasa Inggris. Di sekolah itu sudah ada PNS-nya. Jadi saya diberi mapel TIK gitu. Oh, TIK. Kemudian pindah ke SD. Jadi mapelnya untuk sementara ini mulok, Bu. Oh, muatan lokal. Karena di SD ini gurunya sudah full, masih full. Oh, masih full ya. Di SDN Jawa 5 ya, sekolah penggerak ya, Bu ya? Oke. Kepala sekolahnya boleh disebutkan, Bu ya? Kepala sekolah saya Ibu Anita Prihatin. Oh ya, bisa saya hai dulu. Halo Ibu. Iya. Kita santai aja, Bu ya. Kemudian Ibu Fatimah, bisa diceritakan, Bu? Sebelumnya saya ngajar di Bati-Bati, Mbak. Jadi 3 tahun di Bati-Bati, Bu. Kemudian itu tidak jauh karena saya dari Liang Anggang ya. Jadi kebetulan saya di ujung kota Banjarbaru. Jadi di perbatasan yang kalau kita lihat ada perbatasan Tugu di kiri kanannya, dekat sama pasar yang banyak jual jagung, pasar jagung. Nah, di dekat situ. Nah, kemudian saya ngambil PPG Perajabatan, Bu. Kemudian itu tuh program baru dari Kemdikbud ketika diumumkan oleh Pak Nadiem. Nah, kemudian daftar, jadi ada beberapa seleksi di sana. Kemudian alhamdulillah diterima. Nah, setelah itu lanjut kuliah PPG setahun. Nah, setelah selesai ujiannya, kemudian, baru kemudian ada dibuka P3K. Nah, pas daftar P3K ini dan alhamdulillah lulus, baru sekarang saya ngajar di SMP 4 Karangintan. Karangintan tuh berarti Martapura ke atas ya? Iya, Bu, di dekat sama Mandiangin. Jadi lokasinya sih di Desa Kiram, Bu. Dekat sama banyak wisata. Gak jauh dari Tahura, gak jauh juga dari Aranawai? Iya, betul, Aranawai. Gak jauh juga dari Gunung Mawar kayak gitu. Mungkin bisa say hi ke kepala sekolahnya. Oh iya, tadi dapat salam dari Ibu Kepala Sekolah, Bu. Kalau kesini nanti mampir ke BGP gitu. Ya, Ibu Endah Rustiati. Lah, Ibu. Iya. Luar biasa ini. Tentunya kalau P3K kan ada perasaan nggak ya? Saya nanya little bit deeper gitu ya. Sama PNS itu agak gimana atau gimana? Ada perasaannya atau sama aja biasa gitu? Kalau ulun sama aja sih, Bu. Sama aja ya? Alhamdulillah lingkungannya tuh kayak nggak membeda-bedakan. Jadi di sekolah baru rasa enak aja gitu. Enak aja ya? Iya, karena sekolah penggerak juga mungkin ya. Jadi budaya kolaborasinya udah ada mungkin ya, Bu ya?
saya kenal juga dengan sekolah. Kemudian ini untuk pembelajarannya, kan kita di kurikulum Merdeka nih ya, sudah mulai ya tahun ini. Ada nggak perubahan pian-pian mengajar gitu ya di kelas gitu? Singkat aja gitu. Atau ya progresnya pian mengajar. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Ibu? Iya, silakan. Mungkin dari perbedaan ulun ngajar sebelum ada kurikulum Merdeka ya Bu. Jadi sebelum dan sesudahnya, perbedaannya yang saya rasa signifikan itu ketika di kurikulum Merdeka kita benar-benar berpusat ke peserta didik gitu. Kalau dulu di awal waktu sebelum ada kurikulum Merdeka mungkin kita berfokus bagaimana kita mengajar kayak gitu. Pokoknya apa yang mau kita beri nih kayak gitu. Sedangkan kalau di kurikulum Merdeka kita harus lihat dulu kebutuhan anaknya kayak gitu. Benar-benar berpusat pada peserta didik. Jadi gaya belajarnya apa, latar belakangnya bagaimana, seperti itu. Nah, gaya belajarnya yang A, B, dan C itu nggak bisa disamakan, kemudian penilaiannya pun tidak bisa disamakan. Jadi di sini kalau saya ambil garisnya itu kurikulum Merdeka ini menghargai setiap individu kayak gitu Bu. Kita menghargai setiap peserta didik gitu. Jadi memberikan apa yang dia butuhkan. Ya. Karena anak-anak itu unik ya. Iya, individual betul. banget ya. Betul. Kalau Ibu gimana? Apa ada kesulitan Bu terkait kurikulum Merdeka ini? Alhamdulillah tidak ada kesulitan. Tapi masih dipelajari lah Bu. Inggih, karena ulun baru ya. Inggih. Barunya kapan Bu diterimanya tadi? Tahun kemarin ya? April Bu. April ya. 16 habis 16 puasa. ya. Inggih. Habis puasa. Masuk. Tapi ibu-ibu ini udah akses PMM kan ya? Udah belajar mandiri di situ. Iya, belajar mandirinya udah Bu. Inggih, prosesnya masih proses untuk mulai mengerjakan ya, karena kita masih input juga, ada mutasi juga gitu di Dapodiknya. Jadi ada perpindahan, masih proses penyempurnaan gitu. Jadi untuk akses PMM-nya masih proses kayak gitu kalau di sekolahan baru. Iya. Tapi Dapodiknya udah beres semua ya. Iya, udah beres. Tadi Andu kaget nggak? Ini kan podcast pertama nih. Iya, ada nervous nggak? Nervous banget Bu. Karena pertama kali podcast tiba-tiba kan datang ke standnya buat cari pengetahuan baru nih di BGP, di stand BGP. Tiba-tiba disuruh duduk buat podcast gitu. Karena kami dari kemarin kan maraton ya podcast. Kami ada menginterview pengawas, kemudian tadi guru penggerak juga ada. Nah, yang terakhir ini tadi guru P3K ya. Terus ada tahu nggak BGP ini? Udah pernah berkunjung ke BGP? Kalsel? Belum sih. Belum ya? Belum tahu alamatnya ya? Iya, belum tahu. Pernah tahu alamatnya tapi belum pernah kayak gitu. Oh iya. Jadi kami di Jalan Ambulung ya, di depannya SMP 5 itu. Nah, pasti kami di situ yang dulu ex BP PAUD dan Nikmas, sekarang jadi Balai Guru Penggerak. Jadi ngurusin sekolah penggerak, guru penggerak juga ya di situ. IKM juga kami ada. Terus harapannya nih, karena belum tahu BGP, harapannya bisa nggak? Seperti apa gitu BGP ke depannya gitu. Kan BGP ini kan ngurusin guru-guru ya, guru PTK-nya, pengawas gitu. Mungkin ada harapan tersendiri untuk BGP? Mungkin ulun dulu ya Bu. Kalau harapannya karena BGP Bu itu kan Balai Guru Penggerak gitu, harapannya nanti ke depan kayak banyak pelatihan-pelatihan lagi, sosialisasi tentang guru penggerak gitu. Apalagi kami yang di atas gunung nih Bu kayak gitu. Kalau kami kan di Kiram tuh di atas gunung ya. Semoga lebih banyak lagi nanti kota guru penggerak di atas sana kayak gitu. Jadi kan bisa menyeluruh seperti itu guru penggeraknya. Di sekolah kami alhamdulillah ada gitu. Halo Ibu Betty. Guru penggerak di sekolah kami. Jadi harapannya nanti semuanya sudah menyatu dengan kurikulum Merdeka dan guru penggerak kayak gitu Bu. Terima kasih. Dari Ibu? Dari ulun mungkin ke lebih pertanyaan ya Bu. Iya. Kalau katanya saya tuh ada dengar kalau guru P3K ke depannya katanya nggak bisa ikut guru penggerak, benar apa enggak Bu? Saya kurang paham juga ya. Inggih. Nanti mungkin ditanyakan atau kami kasih caption aja ya. Saya iya. kurang tahu. Selama ini P3K masih bisa berarti ada. Cuma yang pola yang terbaru kan untuk angkatan 11 kan agak beda ya. Dengan sebelumnya pola rekrutmennya seperti itu. Kalau itu saya belum bisa jawab karena belum ada info. Nanti mungkin kami kasih itu ya di
pertanyaan ibu kami kasih ini captionnya gitu ya, karena saya nggak berani menjawab. Tapi kalau ada kesempatan silakan mengikuti gitu ya. Kalau misalnya ada masih terbuka kesempatan untuk guru penggerak, silakan mengikuti karena luar biasa. Ya, luar biasa banyak dapat pengalaman baru terkait dengan strategi pembelajaran di kelas. Kayak di sekolah ulun tuh ada kan satu orang Bu guru penggeraknya. Nah, jadi beliau itu kayak beliau yang menyampaikan informasi. Nah, jadi lebih bagus lah. Lebih cepat juga ya, dan update ya. Iya, lebih update. Jadi paradigma baru kan, pembelajaran paradigma baru. Itu aja sih, lebih aktif aja nanti pantengin aja di sekali promosi ini, pantengin di Instagram kami di BGP Kalsel itu ada itu nanti. Ya. Mungkin itu aja ya yang dapat kami explore lagi. Terima kasih Ibu Nafisa dan Ibu Fatima sudah berkenan hadir di podcast dadakan. Kami luar biasa karena kami ingin menggali dan memberikan inspirasi kepada audiens yang di luar sana. Guru-guru P3K juga punya kesempatan yang sama seperti itu ya. Baik, jangan lupa pantengin BGP ya, YouTube channel kami ya Mas Reja ya, YouTube channel kami dan juga Instagram, dan banyak info terupdate di situ. Dan selamat Hari Pendidikan Nasional, Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.